Assalamualaikum dulur-dulur. Di konten kali ini aku gak nge-review barongan, ya gak bahas barongan. Kali ini aku ya intine ngevlog tipis-tipis lah, menghadiri acara di warung budaya Jawi. Hari ini hari pertama enek kontes barongan. Yo pengen berpartisipasi ya lah lur, sebagai cara wong Kediri lah, pengen melok kontes. Yo moga-moga dikai hasil yang terbaik. Lah dino iki sing medun nenek loro lur. Lah iki si Prabu karo Devil Biru. Lah Devil Biru sing tak review kapan kae. Sadurunge budaya Jawi, aku apa nyusul Pak Brengos sih. Iya Pak Brengos si sopo, langsung ditunggu, gak usah di skip-skip. Aku apa nyusul Pak Brengos sih. Ya wis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, iki lur, iki wis cedhek teko omahe Pak Brengos iki, sik. Pak Brengos iki jan mau anjay. Ngene dadak disusul, lek. Nah, iki belok kanan iki lur, omahe Pak Brengos. Sik. Aduh, lah kok jemek lur. Sik parkir kene sik. Sik lur, tak cepoti sik lur. Aduh, angel lur. Iki omahe Pak Brengos jero kono lur, karo ngekekno klambi Prabu. Yo. Aduh, jemek lur. Tasik tilem napa? Mboten, ini kumpul masak. Klambine ganti iki. Ah, yo. Nah, sik ganti sik. Aman ya, Pak. Ya iya sih. Nata iki. Gak usah digarap ya lho, nyapa digarap barang. Yamin. Ini kita nandun. Iya. Wis koyo seragam, Mbak Mulian. Yamin tas tangi nono manopo iki. Tangi iki lho, war iki lho. Coce iki lho ini. 9:30 isa. Sopo sing telat tekone? Loh, jam 09.33 kok. Jaketan gak iki? Karepmu. Tak jaketan gitu. Kowe kok nggo Devil lho? Lho kok iso? Ya iya Devil ra sing nggawa. Lho, langkah sak gak melu iki. Nang kono. Tapi ngentut nih. Ya iya lah. Yo wis. Lah dhek nggo telo nok. Lho. Yo wis mana. Ah, bedal. Nah, krek jaketan barang koyo wong iya saya. Mbak.
Pamitan sik ta, saliman sik. Heeh. Alur, langsung lanjut di ngene warung budaya Jawi. Yo. Sekali lagi untuk kaosnya buat teman-teman untuk kaos nanti siang atau paling lambat sore. Dan untuk Di posisi ini nang kota, warung budaya Jawi. Iki Pak Brengos, nanti Brengos mau. nanti kaosnya untuk dikirim via JNE atau kantor pos atau apa pos Beto ya. Yang penting nanti untuk alamatnya kita udah dapat alamat teman-teman yang jarak jauh. Nanti kita bisa kirim ke lewat JNE atau lewat pos. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Lah. Untuk teman-teman yang sudah datang untuk kategori umum, persiapkan untuk barongannya segera di untuk teman-teman sudah ada datanya. Nanti foto yang saya kirim itu kami jadikan acuan untuk penilaian. Jadi semuanya akan kita cocokkan dengan foto yang sudah sampean kirim. Setelah itu yang sudah registrasi bisa langsung meninggalkan tempat. Untuk yang sudah registrasi, yang mereka sudah meninggalkan barongan akan menjadi tanggung jawab kami. Jadi silakan meninggalkan tempat semua yang sudah registrasi. Untuk pengumuman nanti seperti yang saya sampaikan di chattingan ya, bahwa pengumuman itu nanti via online nanti akan kita kabari untuk pengambilan barongannya. Mungkin untuk sementara seperti itu, karena ini masih dalam masa pandemi, jadi yang bisa kita lakukan adalah seperti itu. Dan himbauan dari ketua tadi pembahasannya sudah mengimbau untuk melakukan itu. Yang sudah registrasi meninggalkan barongan, silakan langsung meninggalkan tempat. Barongan akan menjadi tanggung jawab kami sesuai foto yang sudah sampai kirimkan. Jadi barongannya silakan semuanya dimasukkan ke dalam warung. Setelah memasukkan ke dalam warung semuanya bisa keluar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kon Mas Juli, monggo enggak Solo. Monggo masakan kok kenapa tadi mriki? Monggo.
Kalian cepat. Bedamu betul apa? Kesannya mungkin tambahan penilaian. Piye, Pak? Guhum. Bareng aku bentar kabeh. Alah wis pecah di lurun. Dulur-dulur sepurane yo. Di hari kontes yang pertama gak iso njukuk video full. Soalnya yo koyok ndek video nih enek petugas Satgas Covid. Yo sebagai warga Indonesia yo menghargai lah, maksudnya menghargai lek posisi ini pas kontes ijek di situasi pandemi. Jadi diparani Satgas Covid, terus mari ngono pesertane iku dikongkon metu teko ruangane warung budaya Jawi. Dadi kabeh peserta nunggoni ndek njaba. Dadi barongane iku ndek jero. Terus mari ngono dinilai. Dadi sing dinilai apa aku ya ndak paham. Sing menilai sapa aku ya ndak paham soalnya gak dituduhno sapa jurine ya kudune yo ngono. Dadi jurine sapa gak enek sing roh. Dadi gak enek kaya memihak satu sama lain, gak enek. Wis langsung ndek nggone video selanjutnya ae. Ndek kegiatan budaya Jawi. Dan yang sudah registrasi, tasnya untuk registrasi udah ya, barangnya udah. Kalau udah, jangan keluar ya Mas ya. Maaf ya Mas ya. Boleh keluar. Jadi bisa cek untuk penilaiannya, bisa cek di Instagramnya Budaya Jawi. Siapa? Ya, buat teman-teman dicek dulu barangannya. Di Fili rata nek ono Mas. Pegeng sonten apa tuh? Kalas buyar. Wajah-wajah lelah mari ngemper. Si Prabu sih kecepit mengkono kok ae gari-gari. Nah, Lur, iki jek temane kontes ndek nggone budaya Jawi ya. Kan ndek nane dino
apa ya, Selasa lek Rebo kan diterno-rono barengane, dadi ben dibiji ning kono. Terus mari ngono alhamdulillah 10 besar diumumno di nggone Instagrame Budaya Jawi. Alhamdulillah si Prabu masuk 10 besar lur. Sugeng dalu sedaya kadang sutresno Budaya Jawi. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pejuang seni yang telah ikut berjuang bersama kami dalam kegiatan The Series Barong Kontes. Perencanaan kegiatan sangat memeras tenaga dan pikiran. Salah satu yang terberat adalah saat penjurian. Berikut kami sampaikan 10 peserta terbaik The Series Barong Kontes yang kami sajikan secara bersamaan. Rahardian Wahyu Pratama, Kediri. Terus ndek ini dijukuk 5 besar, alhamdulillah Prabu katut 5 besar loh. Sugeng siang sedaya kadang sutresno Budaya Jawi. Kemarin kami sudah memberikan informasi tentang 10 besar peserta terbaik The Series Barong Kontes, dan sekarang kami ingin menyajikan 5 peserta terbaik. Berikut kami sampaikan secara bersamaan. Rahardian Wahyu Pratama, Kediri. Dan tunggu nanti malam akan kami informasikan juara untuk kategori umum dan juga kategori devil. Matur nuwun damel sedaya, rahayu 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 sagung dumadi. Terus mari ngono bar enak pengumuman apa? 5 besar, si Prabu kan katut. Terus aku di WhatsApp karo admin Budaya Jawi, dikongkon nang warung Budaya Jawi saiki jam 3. Yo, piye perjalanane? Ayo lur, melok bareng-bareng nang warung Budaya Jawi. Terus selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang kriteria penilaian dalam kegiatan The Series Kontes Barong ini. Ada beberapa acuan penilaian yang kami lakukan. Jadi di sini dalam acuan penilaian itu ada beberapa kategori yang mungkin sebagian besar sudah tahu karena kemarin juga sudah kita posting tentang penilaian, acuan penilaian, aspek penilaian itu sudah kita posting dalam sosial media kita. Salah satunya itu adalah tentang barongan kepalanya, itu menjadi acuan, terus kemudian jamangnya, terus kemudian pewarnaan, dan terakhir itu pahat. Ketika misalkan dalam proporsi wajah, karena ini dalam barongan itu kita melihatnya antara hidung, gigi, janggut, kemudian mata, apakah ada yang terlalu lebar ataukah sempurna, itu akan menjadi penilaian poin tersendiri. Selain mata juga kita nilai sendiri, hidung kita nilai sendiri, rongga kita hitung sendiri. Proporsional, setiap item itu juga akan kita nilai sendiri. Terus yang selanjutnya itu adalah aksesoris di kepala, dindas barongan. Itu akan menjadi penilaian juga, akan jadi poin juga. Apakah dalam dindas barongan ini dia punya sisik atau dia juga nggak punya sisik, atau misalkan idepnya itu dia ada ataukah dia nggak ada, kemudian perwarnaan idep itu apakah sesuai dengan mata ataukah tidak.
itu nanti akan kembali lagi ke proporsional tadi, masalah warna kepala, cat, leader, terus kemudian sisik, jambul, itu pun juga nanti akan masuk ke dalam penilaian proporsional. Itu masih dalam item kepala saja, ndas barong saja. Terus yang selanjutnya yaitu yang kita nilai di kategori selanjutnya adalah jamang. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa jamang itu tidak dinilai dalam satu kesatuan utuh, tapi akan kita jadikan turunan lagi. Di jamang ini setiap poin akan kita bagi dalam beberapa poin. Di jamang yang pertama yang paling kita lihat itu adalah di sunggingan. Kalau sunggingan pasti semua tahu ya sunggingan itu apa. Jadi nggak mungkin katakanlah barongan yang jamangannya tidak ada sunggingan sama sunggingan nilainya sama, itu tidak mungkin. Jelas berbeda. Di setiap sunggingan pun juga akan kita lihat dalam tekstur pewarnaan, terus kemudian apakah clearnya itu dia sempurna atau tidak, itu dalam sunggingan semuanya kita nilai. Perpaduan antara warna per layer itu nanti juga akan kita nilai dari sunggingan itu masih poin dalam jamang kategori turunan dari jamang, yaitu dari sunggingan. Yang selanjutnya yang menjadi acuan penilaian juri itu adalah dari tatahan. Karena di jamang itu semuanya menggunakan tatahan, maka tatahan ini juga wajib menjadi salah satu poin penambahan bagi kami. Tatahan yang rigid, tatahan yang standar, tatahan yang simple, semua poin pasti akan berbeda. Jadi apakah tatahannya ini dia rapi dalam artian ketika dipegang pun ternyata juga diamplas dengan baik. Dan ketika kita melihat tatahan, kita melihat poin tatahan, cat itu kita abaikan karena kita hanya melihat tatahan. Jadi kita mencoba untuk seobjektif mungkin. Kalau kita sedang melihat tatahan, maka tatahannya ini yang kita lihat tanpa melihat warna. Kalau kita melihat sunggingan, maka tatahan kita abaikan dulu. Kita melihat sunggingan dulu. Apakah tatahannya tembus sempurna ataukah tidak, atau mungkin di sela-sela setiap tatahan dia punya grid-grid yang itu mengganggu, itu poinnya pasti akan berbeda. Jadi tatahan itu akan menjadi salah satu poin turunan dari penilaian jamang. Terus yang selanjutnya itu adalah bahan. Bahan itu menjadi penilaian juga. Apakah bahannya green, apakah bahannya kulit, itu juga akan pasti berbeda nilainya. Bahan jamang yang menggunakan dream tetes katakanlah dan menggunakan kulit itu pasti nilainya akan berbeda. Masalah tebal dan tipis itu juga pasti akan berbeda penilaiannya. Itu dari bahan jamang. Terus yang selanjutnya kategori turunan dari jamang itu sendiri yang kita nilai itu adalah belengker. Belengker menggunakan jalin, belengker menggunakan besi, itu juga punya poin yang berbeda. Tergantung juga itu nanti akan mengacu ke proporsional tadi. Katakanlah Anda sudah oke, kemudian belengkernya dari jalin, tapi kegedean, itu pun juga akan nilai yang berbeda. Terus kemudian belengker yang satu dia dilapisi oleh selang bagus, warnanya tertutupi, satunya lagi belengkernya dia tidak terlapisi selang, artinya wesitok putihan. Itu jelas juga akan mempengaruhi. Jadi itu masih dalam kategori jamang. Belengker pun akan jadi penilaian. Terus yang selanjutnya yang kita nilai dalam kategori jamang itu adalah aksesoris. Aksesorisnya lengkap atau tidak, ada penambahan atau tidak, estetiknya dia ada penambahan lagi atau tidak. Misalkan seperti ini, jamang yang menggunakan kelinting sama yang tidak itu jelas nilainya berbeda. Jamang yang kelintingnya banyak banget atau mungkin katakanlah sehingga membuat jamang ini terlalu berat bebannya, itu pun juga akan mempunyai penilaian yang tersendiri. Terus kemudian dia menggunakan gondel atau enggak? Gondel ini kan aksesoris jamang ya. Dia menggunakan gondel atau tidak? Kalau dia menggunakan gondel punya poin tersendiri. Yang tidak mempunyai gondel maka itu pun juga akan punya poin tersendiri. Terus kemudian kelontong itu pun juga menjadi nilai tambah untuk poin aksesoris. Jamang yang tidak menggunakan kelontong sama yang menggunakan kelontong itu juga punya poin tersendiri. Terus itu masih dalam kategori jamang. Yang selanjutnya
Jadi kategori jamang yang menjadi turunan itu adalah estetika. Estetika adalah daya tambahan untuk mempermudah jamang. Dia punya nilai bahasa untuk estetika jamang. Mungkin motornya yang mau belok ke depan, monggo atau helm. Jadi estetika jamang ini juga menjadi poin tersendiri untuk penilaian sepatu. Jamang yang mempunyai kelenteng lebih, jamang yang mempunyai kelontong lebih itu dimasukkan dalam poin estetika. Maka nilai dari poin estetika ini akan berbeda lagi, tidak sama. Jamang yang menggunakan ukiran tambahan sama jamang yang katakanlah dia punya aksen tersendiri untuk mempunyai ciri khas tersendiri, itu pun juga mempunyai tambahan. Atau katakanlah segala daya upaya untuk mempermudah jamang itu akan menjadi daya nilai poin tersendiri. Itu masuk dalam kategori jamang, sub kategori estetika. Yang selanjutnya yaitu warna, pewarnaan. Pewarnaan ini adalah kategori sendiri yang di dalamnya juga punya sub kategori poin tersendiri. Warna yang kita nilai di sini adalah warna keseluruhan. Artinya bukan yang artinya bukan hanya warna jamangnya saja, bukan warna jas barongannya saja, bukan. Tapi kalau dalam kategori warna ini semuanya kita nilai. Dan sub di dalam kategori pewarnaan ini yang pertama adalah gradasi. Gradasi itu kita nilai. Gradasi warna yang dipakai itu seperti apa? Katakanlah dari hijau tua, kemudian hijau muta sampai ke putih misalkan. Dari hitam ke putih dia melampaui berapa warna? Itu pun juga menjadi nilai tersebut. Warnanya apa saja itu jelas. Orang teman pasti tahu. Dan dalam barongan kompleks warna yang digunakan juga akan menjadi penambahan sub dari pewarnaan sendiri. Itu punya poin tersendiri. Yang selanjutnya yang kita nilai itu adalah kerapian. Dan kerapian sekali lagi bahwa dalam kategori kerapian itu dia punya sub lagi. Dia punya sub kategori lagi yang itu nanti akan menjadi bahan penilaian. Jadi kategori terakhir yang masuk ke dalam kejulian yang menjadi perhatian terkait beberapa hal, saya ulangi lagi dalam kategori dalam kategori pahatan ini di dalamnya masih punya tadi salah satunya adalah proporsional. Proporsional itu tidak kurang tidak lebih cukup antara kepala, antara gigi, terus kemudian jumlah gigi, besarnya gigi. Oke. Besarnya gigi, nah kan enak loh. Besarnya gigi, terus kemudian keseimbangan antara mata kiri dan mata kanan, kemudian besarnya tarik dan barongan antara kiri dan kanan itu pun benar-benar kita cek. Terus kemudian tingginya pipi barongan antara pipi kiri, pipi kanan itu pun juga kita cek apakah benar-benar seimbang atau tidak. Benar-benar kita lihat. Terus kemudian yang terakhir dalam kategori pahatan yang menjadi poin plus bagi kita itu adalah artistik. Artistik itu adalah setiap aksen-aksen penambahan dalam pahatan untuk penambahan nilai. Katakanlah misalkan dalam rongga tadi ya salah satunya, apakah dalam rongga mulut itu dia hanya dua warna saja, apakah dia ditata, dia punya tekstur, itu juga akan menjadi nilai tersendiri untuk kategori pahatan. Kemudian jamang, apakah jamang pahatan jamangnya tembus ataukah tidak, dia rigid ataukah tidak, itu semua punya daya nilai poin tersendiri dalam sub kategori pahatan. Terus selanjutnya itu adalah kategori yang sudah saya sampaikan dalam penjurian. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa materi-materi yang sekarang sedang saya sampaikan itu kita sudah kaji dan kita sudah olah kepada teman-teman itu jauh-jauh hari sebelum dilaksanakan The Series Barong Contest.
semuanya kita kaji benar, kita nilai ada penambahan, ataukah ada pengurangan, ataukah mungkin ada revisi. Itu sudah kita masukkan dalam kategori yang sekarang sedang saya bacakan. Kemudian untuk penilaian setiap juri itu grade yang kita gunakan adalah 1/10. 1 dari 10. Standar itu 5, minus itu nanti 4, plus itu 6, ketambah plus lagi itu nanti 7. Baik, kemudian sangat baik, kemudian istimewa sampai 10 sempurna. Ketika misalkan mendapatkan penilaian 10, itu artinya poin yang dinilai katakanlah dalam hal tatahan, atau mungkin dalam hal mata, atau mungkin dalam rongga mulut, atau mungkin janggut. Ketika mendapatkan nilai 10, itu berarti sempurna. Ketika mendapatkan nilai 7, itu baik. Tapi ketika mendapatkan 8, kemudian nanti akan mendapatkan predikat istimewa. Dan sampai yang 10 itu adalah sempurna. Jadi grade yang digunakan Dewan Juri untuk penilaian itu adalah 1 sampai 10. Itu yang kita gunakan. Terus kemudian kemarin banyak yang bertanya tentang siapa sih Dewan Jurinya yang mana. Jadi sesuai dengan keputusan sebelum kami jauh-jauh hari membuat series kontes bareng, Dewan Juri itu sengaja kita sembunyikan mulai dari identitas, nama, kemudian siapa saja, jumlahnya berapa, itu semua kita sembunyikan. Karena apa? Untuk menjaga objektivitas dari peserta itu sendiri. Jangan sampai katakanlah gini, sampai melihat Dewan Jurinya, sampai mengenal jurinya, kemudian teman Anda berkata, oh ini kacau, nah itu yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu ketika kemarin banyak yang bertanya, jurinya siapa, namanya siapa, itu semua kita sembunyikan. Agar apa? Agar peserta itu mendapatkan penilaian yang objektif tentang penjurian dari yang kita lakukan, yaitu series kontes bareng. Ketika ada yang bertanya jurinya siapa, itu saya katakan bahwa saya di sini adalah ketua Dewan Juri dari juri yang saya wakili. Penilaian yang saya sampaikan pada hari ini itu adalah perwakilan dari teman-teman juri yang saya sampaikan. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, maka setiap juri itu punya hak sendiri untuk menilai. Salah satu kenapa Dewan Juri itu kita sendirikan juga untuk mengurangi kontroversi antara juri dan juga peserta, untuk mengurangi intervensi antara peserta dan juri. Katakanlah gini, sama mengenal Dewan Jurinya, sama tahu nomor HP-nya, misalkan nomor WA-nya. Bos, ini kopi bareng yuk, itu namanya intervensi, yaitu segala upaya untuk menilai, untuk merubah nilai dari yang ditentukan oleh Dewan Juri. Itu dengan kita benar-benar kurangi, bahkan antisipasinya yaitu tadi semua Dewan Juri, semua juri itu kita sembunyikan agar Dewan Juri ketika menilai itu juga punya asas kemandirian, independensi. Artinya dia bukan temannya siapa-siapa, dia juga bukan kawannya siapa-siapa, dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Jangan sampai series kontes borong yang kita lakukan pada hari ini betul-betul sebagai prototipe kita ke depan selanjutnya. Dan saya yakin ketika kemarin saya melakukan promo untuk series kontes borong ini, banyak teman dari Jogja, dari Bali, dari Banyuwangi yang kota-kota budaya ini, mereka bertanya, bos, cara menjadi bapak scanner ini ya? Aku ingin jadi menunggui, soalnya aku butuh sistem ini, karena aku ingin. Terus kemudian saya kok, modalku begini gini, kalau modal musuh seperti apa? Saya jelaskan bahwa untuk Dewan Juri di series kontes borong itu memang semuanya kita sembunyikan sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Azas dari independensi jurian sendiri itu terjaga. Dia tidak terintervensi dari peserta, dia tidak mendapatkan chat atau kontak dari peserta, dan dia tidak mendapatkan saran atau informasi yang salah dari peserta yang lain. Terus yang selanjutnya, kenapa Dewan Juri itu kita sembunyikan selain independensi itu sendiri, yaitu adalah intervensi dari peserta, agar peserta tidak bisa melakukan intervensi kepada Dewan Juri. Terus yang terakhir yang perlu saya tambahi bahwa
kategori-kategori yang sudah sampaikan, dewan juri yang sudah saya sampaikan, semuanya itu adalah bagian dari Desaris Kontes Barong. Dan perwakilan yang pada hari ini yang berbicara di depan internet itu adalah saya, owner dari Desaris Kontes Barong. Habis ini itu adalah pembacaan dari pemenang. Sebelum saya bacakan informasi dan surat keputusan tentang pemenang Desaris Kontes Barong, yang ingin menanggapi, yang ingin menambahi, yang ingin bertanya, saya persilakan. Terus yang selanjutnya, sebelum saya membacakan dewan juri, saya akan menawarkan kepada seluruh peserta yang hadir di sini, ketika katakanlah Anda atau peserta dengan fasilitas, dengan pelayanan, kemudian dengan kinerja kami merasa bahwa Anda tidak puas, itu boleh melakukan pengunduran diri dari sekarang. Ketika Anda merasa panitia sekarang kurang kompeten, panitia sekarang itu tidak bekerja dengan sesuai dengan harapan Anda, kemudian Desaris Barong konten ini Anda anggap itu tidak sesuai dengan ekspektasi Anda kami tawarkan yang ingin mengundurkan diri, saya persilakan dari sekarang. Kira-kira ada atau tidak? Oke, yang terakhir adalah sesi untuk pembacaan surat keputusan pemenang Dewan Juri. Ini surat keputusan Dewan Juri, semuanya sudah ada, dan ini sudah jelas bahwa jauh-jauh ini sudah jadi jauh-jauh sebelum saya ke sini. Artinya bukan kemudian saya ketik di sini, saya buat hari ini, saya datang, kemudian saya ketik, saya tulis, tidak. Tapi ini sudah keputusan jauh-jauh dari Dewan Juri, tinggal menyampaikan saja. Saya bacakan ya. Surat keputusan Dewan Juri Desaris Barong 1 Kontes Jauh-jauh nomor 01 dari KPPS dari BC garing 3 garing 2021 tentang penetapan juara Desaris Barong Paket 1 Barong Kontes kategori umum dan kategori BC. Menimbang bahwa untuk pelaksanaan pelestarian kesenian daerah maka perlu diadakan kontes barongan dan dengan tema Desaris Barong Kontes, mengingat pentingnya memberikan dorongan semangat kepada para generasi muda untuk tetap mencintai, menghargai, dan melestarikan warisan budaya luhur di era milenial. Memperhatikan pada Desaris Barong Kontes perlu ditetapkan juara 1, juara 2, juara harapan 1, juara harapan 2, dan The Best Barong Devil. Memutuskan dan menetapkan 1. Juara Desaris Barong Kontes. 2. Pemenang akan mendapatkan hadiah dan sertifikat sebagaimana telah disiapkan oleh panitia. 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat dan berlaku sejak ditetapkan. Nomor 1. 3. Kategori juara umum juara 3 Wahyu Rahadian P. Ya, terdiri 14 Maret 2001. Kedua Dewan Juri Ruslan Hadi Susanto. Matur suwun. Untuk event yang selanjutnya adalah sesi foto bareng, sesi foto per pemenang, dan yang nanti pemenang akan kita pajang di warung Budaya Jawi sebagai bentuk bukti kegiatan nyata kami melestarikan kesenian budaya Jawa. Matur nuwun enten lebih niku saking Gusti enten ngirangi saking kula. Rayu saking Gusti. Video semua. Nah, lek gak salah dino Jumat iku mau pengumuman 10 besar. Terus mari ngono hari Sabtu lur. Hari Sabtu pengumuman 5 besar. Hari Sabtu pengumuman 5 besar.
Alhamdulillah Yohan si Prabu iki masuk 5 besar. Masuk 5 besar iku lek bagiku wis bangga aku soalnya yo piye yo. Aku melo kontes barongan nih sebenarnya siji aku mek pengen ketemu dulur. Loro ya pengen jajal barongan iki. Misalnya kompetisi kaya apa sih sampai kok endi sih kemampuane ngono. Aku pengin roh lah teko kono. Soalnya iki mbiyen gawe ini ya sangat-sangat perjuangan lur. Mulai teko putihan, mulai teko kulit bahan jamang, terus desain jamang iku sangat-sangat membutuhkan perjuangan lek bagiku soalnya iki nuruti opo atiku ngono lho. Iki sebenere ya engko lek ceritane barongan Prabu kok tak critakno ndek nggone video selanjutnya yo. Pokoknya yang penting gaya budaya Jawi semangat. Muga-muga budaya Jawi tahun ngarep mengadakan kontes barong sing series kedua. Insya Allah akeh juri sing menyarankan Mas tahun ngarep iki kudu medun meneh. Ndek wingi yo enek lah juri sing sebenarnya aku gak patek kenal lur. Cuman yo beberapa kali ketemu jadi ini yo rodok kenal tapi sebenarnya aku kenali gurung suwi. Lah aku gak ero lek wong kuwi juri terus ternyata ngomong ndek aku Mas si Prabu ojo sampean gawe, maksudnya ojo sampean gawe tanggapan, ojo sampean gawe mlebu kalangan sik. Tahun ngarep iki kudu medun meneh. Si Prabu iki tahun ngarep kudu medun meneh. Lek gak salah enek 3 juri, ya 3 juri muni ngono. Iki wajib medun meneh Mas tahun ngarep barongan iki. Lah aku pribadi yo delok sik tahun ngarep sistemik piye lek sisteme srek ndek ati insyaallah Prabu tak dukno meneh. Ya wis teko kono sik lur perjalananku mengikuti kontes barong series ndek lokasi ini warung budaya Jawi iku nggone Desa Bandaran Kota Kediri. Enggak dulur-dulur enek sing takok pialane iki sik tak cukupno pialane dulu. Nah, iki dulur iki pialane iki tulisane. Sik ben fokus. Halah kok gak gelem fokus to. Tak wacana yo gak gelem fokus. The Series Barong Kres 1 kategori umum juara 3 ya iki. Terus sertifikat iki atas namaku juara 3. Yo sampai sakmono sik lur video ini. Jujur lho rasine aku cek merasa rada piye lho. Tapi aku bangga kok meskipun juara 3 aku bangga. Wis tak tutup video ini sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.